Proyek normalisasi Sungai Ciliwung mulai dikerjakan pada 2013 saat Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Normalisasi dilakukan sebagai upaya mengatasi banjir di Jakarta. Proyek normalisasi dalam bentuk betonisasi ditargetkan sepanjang 33,69 km dari bantaran Sungai Depok hingga pintu air Manggarai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air menyiapkan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah. Pengerjaan normalisasi Ciliwung awalnya berjalan cepat hingga 2017. Namun, sejak 2018, proyek normalisasi berjalan lambat. Hingga kini, baru sekitar 17,14 km yang diselesaikan. Sisanya sepanjang 16,55 km belum dikerjakan. Proyek normalisasi masih menyisakan persoalan pembebasan lahan. Pemirsa, upaya mengatasi banjir di Jakarta kembali memasuki tahap yang penting, di mana pemerintah Provinsi Jakarta bersama dengan pemerintah pusat bersama-sama mempercepat proses pembebasan lahan dalam normalisasi sungai. Namun di balik segala proses teknis tersebut ada dinamika sosial dan juga tantangan serta kendala yang dihadapi. Kita akan langsung berbincang untuk mengetahui lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung dengan tim Realitas. Kali ini langsung dari kawasan Cililitan, Jakarta, yakni Pak Rudito Setiawan selaku Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air. Pak Rudito, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat Baik, Pak? Kita mengganggu sebentar ya Pak ya? Iya, siap. Saya Iqbal dari Realitas Pak. Kita ingin tahu sejauh mana progres pembebasan lahan Pak sejauh ini. Karena ada pernyataan dari Gubernur Jakarta bahwa ini akan terfokus dalam pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung Pak. Iya, betul. Sekarang yang kami fokuskan adalah di Cawang, Cililitan, Rawajati dan Pengadegan, Pak. Itu yang akan kami selesaikan di tahun ini. Empat lokasi tersebut, 4 kelurahan. Jadi istilahnya penlok ya Pak? Penloknya itu sudah ditentukan, sudah 4 itu diterbitkan. terfokus di situ. Iya. Kenapa 4 itu Pak? Karena itu menjadi prioritas dari Kementerian PUPR, Pak, dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk melaksanakan kegiatan pemasangan tanggul di 4 kelurahan itu prioritasnya di tahun ini. Tadi yang ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas ataupun curah hujannya tinggi, dan itu akan kita tangani. Dengan demikian tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Kalau memang harus kita berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, kami segera akan melakukan. Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan penetapan lokasi baru untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung, yakni di Pengadegan, Cawang, dan Cililitan. Pemprov setidaknya membutuhkan lahan seluas 6,7 hektar untuk kelurahan Cawang dan Cililitan. Rudito mengatakan, banyak bidang tanah di bantaran Ciliwung yang belum bisa dibebaskan. Sebagian masih berada di ruang abu-abu. Dalam upaya pembebasan lahan tersebut, Pak, apa yang menjadi kendala utama dari teman-teman di lapangan? Kendala utama adalah terkait alas hak, Pak. Surat-surat dari warga ini yang masih dalam berbentuk diri, masih kwitansi itu Pak yang jadi kami perlu dengan Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Selatan perlu lebih teliti lagi untuk terkait surat yang masih dalam bentuk girik tersebut Pak. Seberapa banyak Pak yang seperti itu? Hampir banyak Pak, hampir semua seperti itu.
Salah satu target yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk normalisasi Sungai Ciliwung adalah pembebasan lahan yang berada di Sungai Ciliwung. Pemprov telah menetapkan 14 titik dan yang menjadi prioritas adalah 4 titik, salah satunya ada di kawasan Cililitan. Nah, masalahnya dari penglihatan kami ini masih banyak bangunan yang berada tepat di bantaran sungai seperti ini. Sesungguhnya bantaran sungai ini status tanahnya tidak bisa dijadikan hak milik karena masuk dalam ruang terbuka hijau dan zona sempadan sungai yang itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk kelestarian sungai dan menanggulangi banjir. Jadi itulah masalah yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jakarta saat ini karena status hukum dari tanah yang ada di sini itu juga masih menjadi pertanyaan. Banyak dari warga yang mengaku mereka memiliki girik dan juga kepemilikan yang mungkin nanti masih akan dilihat lagi untuk proses normalisasi yang akan dilakukan selanjutnya. Dan seperti terlihat saat ini memang jauh dari ideal ya. Kita lihat sudah banyak upaya yang dilakukan, tapi kenyataannya dari penglihatan kami saja sudah mendesak. Normalisasi ini sudah mendesak dan sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk menanggulangi banjir. Tapi kan kita namanya urusan dengan instansi pemerintah itu nggak gampang. Jadi kalau kita nggak udah biasa gitu, ada kendala lah. Ribuan warga tinggal dan hidup di sepanjang tepi Sungai Ciliwung. Banjir menjadi bagian keseharian mereka. Suparlan, warga Cawang, adalah salah satunya. Ya, mau masuk. Ya. Ini kondisi kalau habis banjir, Pak? Habis banjir ini, kemarin banjiran, sebelumnya udah hancur-hancuran. Tadinya sih ditempatin juga. Terus berhubung udah rusak, ditinggalin. Dulu di sini tuh juga kamar, Pak? Kamar. Ini dapur. Seberapa, Pak? Terparah, salah lapangan aja, lapangan sekian meter. Sampai Atas hampir lantai 3 itu udah mepet. Pemprov memang telah mengukur sebagian tanah warga Cawang termasuk tanah Suparlan. Namun hingga kini ganti rugi tidak kunjung tiba. Proses seolah terhenti. Awalnya sih tempo hari ya mulai diukur-ukur itu semua. Terus dikasih tahu nantinya akan mau di kali Ciliwung ini, terus mau diganti untung gitu, tapi nilainya nggak dikasih tahu. Itu aja, sering ada pertemuan, selalu suruh tunggu dan capek nunggu. Iya, sudah suruh tunggu. Begitu nunggu sudah mau dilaksanain ganti gubernur lagi. Awalnya dulu dari Ahok, pertamanya kan Ahok udah rame itu, udah mulai itu. Terus begitu ganti Pak Anies belum juga terlaksana. Ini nih miring ke sana nih. Jadi ini di belah tupat ini. Itu kayak di bawah sana. Iya. Ujungnya. Warga Cawang lainnya, Zahri, juga mengalami hal yang sama. Warga yang sudah 40 tahun tinggal di bantaran Sungai Ciliwung ini mengaku sudah banyak petugas datang melakukan pendataan. Petugas bahkan memberi janji ganti rugi. Cuman ini kalau tanda yang lama ini bener nih. Tapi kalau yang baru ini saya nggak tahu nih kapan bikinnya. Kalau ini bener, ini pasanya ini nih. Jadi nanti kemiringannya kan gitu ke sana. Itu di belakang sana bisa kelihatan lagi. Ya.
waktu di hotel itu, ini nanti tanda yang udah ditandani supaya digali dibikin patok pakai beton. Itu yang ngerjain siapa? Apa pemilik rumah, pemilik tanah, apa penitia? Sampai sekarang nggak ada kelanjutannya. Kan supaya jangan hilang katanya. Zahri pun memilih menyerahkan urusan ganti rugi kepada Biro Jasa atau Calo. Tapi kan kita namanya urusan dengan instansi pemerintah itu nggak gampang. Nggak gampang. Jadi kalau kita nggak udah biasa gitu, ada kendala lah. Makanya kekompakan gitu yang perlu. Kalau kita di RT 6, 7, 8 itu kompak kita. Jadi RT yang kita percayakan untuk ngurus-ngurus ini, dan itu semua lancar. Nah, jadi di sana itu ada yang macet, yang ketinggalan urusannya ya, kan repot. Ngurus sendiri itu nggak gampang. Ini udah berdasar hitung-hitungan dari ada aturannya kan, kita nggak ngerti kan. Bisa diceritain, dijelasin ya Pak, artinya apa maknanya? Jadi dari hasil pendataan, ukuran segala macam, dari segala berbagai segi lah, dari berbagai sisi udah dipelajari sampai di kesimpulan ini. Jadi nilai yang wajar itu untuk penggantian menurut hitung-hitungan pemerintah ya ini. Kalau kita kan nggak tahu menahu nih, tahu-tahu keluar angka segini. Harapannya waktu itu karena dia termasuk tahun anggaran tahun 2000 berapa gitu. Harusnya tahun anggaran itu cair, tapi karena udah di penghujung tahun anggaran, ini diundur tahun depan katanya, masuk anggaran tahun depan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada buntut apa-apanya. Kalau menurut nilai penggantian wajar nih, ini kan sesuai dengan data yang dikeluarkan pemerintah, 988.382.304. Kita digusur nggak dapat lagi kita seperti ini yang sejuk. Ada pendoknya Pak di sini Pak? Itu Pak, itu tuh. Oh itu ya Pak. PTK 108. Sementara Ketua RW 8 Kelurahan Cawang Abdul Aziz mengatakan tawaran ganti rugi tidaklah sebanding. Ya sebenarnya gini Pak, ada dua sisi kalau kita ya. Sementara kita harus ikut program pemerintah, lain sisi ya memang berat Pak. Warga di kampung kita di sini, yang ngontrak aja kebanjiran berkali-kali nggak mau pindah. Itu artinya betah di lingkungan dan dekat strategis ya. Nah, karena kita di sini tiap ini guyup, warga tuh guyup, enak bergaul. Gitu. Dampaknya pasti ada lah. Mereka harus urus surat, sekolahnya segala macam, ya kan? Mungkin mereka kerja dekat di sini, jadi pindah kemana mungkin perjalanan jauh atau gimana kan? Gitu pasti ada. Jadi prosesnya dari yang kita dijelaskan di hotel itu, jadi kita setuju apa enggak gitu. Kita sih kalau normalisasi setuju, cuman kita kan juga nanya harganya berapa kan gitu. Jadi dengan alasan panitia mengatakan bahwa itu nanti harganya. Jadi di apa namanya ya, diukur dulu, dinilai dulu katanya kan begitu. Harapan kita sih memang biar warga tenang juga, biar tahu harganya sih yang enak gitu. Tahu harganya mereka juga jadikan ini enggak apa ya, nggak nunggu ini digusurnya kapan, harganya berapa kan gitu. Proyek normalisasi Ciliwung masih terganjal persoalan pembebasan lahan. Kisah ganti rugi yang tidak kunjung tuntas menjadi kisah usang dalam proyek ini. Lalu sampai kapan konflik ini menjadi batu sandungan? Berapa persentasenya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Itu sih. Biasanya berapa sih Pak? Ya range-nya antara 20 sampai 25 kebanyakan sih.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan akan segera menyelesaikan sisa 16,55 km dari proyek normalisasi Ciliwung. Percepatan pembebasan lahan menjadi tantangan utama. Di tepian Ciliwung, batas antara legal dan ilegal memang setipis lembaran kertas. Kepemilikan tanah kerap dibuktikan hanya lewat surat giring, dokumen yang status hukumnya lemah. Bahkan status tanah di bantaran Ciliwung bisa berubah secepat arus sungai, asal ada yang mengatur alirannya. Sebelum pemerintah menetapkan nilai ganti rugi, ada pihak lain yang bermain. Mereka adalah calo alias biro jasa yang menawarkan jasa untuk mengurus ganti rugi. Ya karena aku orang nggak ngerti kan Om, jadinya ada yang mau bantu gitu Om. Aku sih kalau aku nggak ngerti gitu, aku pengen sendiri Om, biar nggak kepotong ini, kepotong itu gitu Om. Kita udah dapetnya kecil, potong sini nggak seberapa. Iya nanti rumah nggak dapet, uang habis begitu aja Om. Tapi memang banyak yang nawarin Bu. Oh banyak banget, banyak, nggak cuma 1-2. Makanya kata teman saya namanya calo po perebutan gitu kata dia. Ya udah aku pilih orang sini lah yang kita udah kenal gitu Om. Banyak sih yang nawarin, ada yang bilang tanah empok di kanan harga tinggi tuh, gitu sini saya urus gitu katanya. Ya udah saya nggak itulah. Namanya saya orang baru kenal kan gitu, yang ini aja lah yang saya kenal gitu, yang orang pribumi sini ibaratnya Om. Jadi biar lebih ini ya Bu ya, pakai jasa calo biar lebih Cepet deh gitu, soalnya saya nggak ngerti takutnya di kelurahan dilempar sana, lempar sini. Saya juga punya anak kecil mau jalan gitu Om, gitu juga. Tim Realitas menemui salah satu calo di wilayah Cililitan. Pria yang namanya sering disebut-sebut warga ini tidak menampik kerap mengurus pemberkasan warga. Namun, ia mengklaim tidak pernah memaksa dan menekan warga. Ya, mungkin banyak hal sih ya yang menjadi pertimbangan. Kenapa mereka lebih memilih biro jasa? Satu, atas dasar ketidaktahuan pemilik bidang untuk mengurus tanah yang notabene sedemikian rumitnya kan gitu. Terus yang kedua ya ini faktor ini juga sebenarnya faktor mereka tidak punya kekuatan finansial untuk mengurusi, tentunya kan pakai biaya gitu. Ya banyak sih. Yang pertama yang paling terpenting kan alas hak dulu. Alas hak artinya bukti kepemilikan pemilik bidang itu apa kan gitu. Artinya mereka punya kekuatannya apa kan gitu. Yang paling banyak sih khususnya warga bantaran sebetulnya mereka hanya punya PBB doang kan gitu. Dan ditambah lagi belum nyangkut waris, itu kan lumayan butuh waktu dan ribet juga. Belum lagi dia harus secara alas hak harus punya kekuatan, dibuatkan akte dan lain-lain, kan ada PM1 untuk perubahan misalkan untuk mengurus ini itu yang membuat artinya masyarakat atau warga pemilik bidang itu lebih condong memilih biro. Para calo ini tidak segan memotong seperempat dari nilai pencairan ganti rugi. Mereka mengklaim hal ini wajar karena proses yang berbelit dan banyak orang yang terlibat. Ada yang ini biro jasa itu sebelumnya memang diikat dengan SPK, surat perjanjian kerjasama. Artinya berapa persentase yang memang disepakati kan gitu. Dan nanti juga pada proses pencairan itu langsung masuk ke rekening pemilik bidang. Nah setelah itu baru urusan-urusan berapa persentasenya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Itu sih. biasanya berapa sih Bang? Ya range-nya antara 20 sampai 25 sih kebanyakan sih. Proses perjalanannya ini kan lumayan lumayan panjang
banyak orang-orang yang terlibat juga kan gitu. Dari satu surat saja kan RT, RW, kelurahan, kecamatan begitu. Belum Mana paling tinggi? ya sampai ke apa BPN, SCA, ya terus sampai ke ini, artinya sampai ke apa pemerintah kan gitu. Realitas meminta penjelasan kepada kantor wilayah BPN DKI Jakarta. Namun, pihak BPN enggan memberikan pernyataan resmi terkait pengurusan dokumen yang dilakukan para calon. Janji normalisasi Sungai Ciliwung ini sudah terdengar nyaring bertahun-tahun lamanya. Namun kenyataannya di lapangan belum pernah benar-benar tuntas. Banjir yang tak kunjung reda hingga masalah pembebasan lahan yang terkendala oleh kehadiran para calo ini membuat proyek ini sempat jalan di tempat. Pertanyaannya, apakah target normalisasi yang menyisakan 16 km ini bisa benar-benar tercapai pada tahun 2027? Metro TV